Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama ada Muhammad Noval Khair dengan NPM 19101040002, kemudian ada Aisyah Dias R dengan NPM 19101040045, dan ada Afriza Silva dengan NPM 20101040004, dan ada Josin Sitinja dengan NPM 20101040008, serta ada Nilna Syifa dengan NPM 20110404071. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai mengubah penelitian menjadi publikasi. Mengapa mempublikasikan penelitian? Terdapat banyak keuntungan dari mempublikasikan hasil penelitian. Di antaranya yaitu 1. Menunjukkan aktualisasi diri. 2. Meningkatkan kesempatan penunjukan dan promosi. 3. Adanya kesempatan memenangkan hibah penelitian. 4. Adanya kesempatan mengikuti perjalanan ke luar negeri untuk mempresentasikan makalah atau hasil penelitian di konferensi bergengsi. 5. Memberikan supervise penelitian pasca sarjana. Tempat menerbitkan atau mempublikasikan hasil penelitian. Buku membutuhkan waktu yang cukup lama dan jarang menghasilkan pujian akademis. Kekurangan dari mempublikasikan penelitian di buku yaitu penulisan buku ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan jarang menghasilkan pujian akademis yang setara dengan jumlah artikel jurnal referensi teratas. Yang kedua, bab buku atau studi kasus. Publikasi dalam bentuk studi kasus ini juga lumayan sulit karena ada banyak pihak yang terkait, seperti pihak penerbit dan editor. Penerbit memiliki setidaknya satu mata pada target pasar, sedangkan editor harus memastikan bahwa seluruh volume sesuai dengan gaya pihak penerbit. Hal ini tentunya berimbas pada permintaan untuk mengubah kata dan frasa, serta penghapusan paragraf dalam hasil penelitian yang telah disusun. Yang selanjutnya, tempat menerbitkan atau mempublikasikan hasil penelitian juga dapat yang pertama, laporan yang ditugaskan. Di sini sebenarnya banyak laporan yang ditugaskan yang menghasilkan sejumlah besar laporan dengan inti yang sama, tetapi lingkungannya sedikit berbeda. Laporan seperti ini tidak mungkin membawa banyak bobot dengan rekan akademis, tetapi dapat menumbuhkan jaringan industri yang berharga dan membantu membangun reputasi dalam profesi. Yang kedua, makalah konferensi. Peninjauan makalah ini hampir sama seperti proses artikel jurnal yang direferensikan dan jauh lebih cenderung untuk menerima makalah yang dipopuler, hampir lengkap dan siap untuk diterbitkan. Kemudian tempat untuk menerbitkan dan juga mempublikasikan hasil penelitian selanjutnya terdapat di yang pertama ada artikel jurnal yang diferensikan. Nah, ada beberapa permasalahan dalam penerbitan artikel jurnal yang diferensikan, seperti adanya penundaan. Kemudian hal ini dipertimbangkan dari beberapa sifat proses peninjauan seperti hubungan antara penulis dan peninjau. Misal, terbuka, saling mengetahui, kemudian ada single blind, yaitu salah satunya tidak mengetahui, kemudian ada double blind, bersifat anonim, dan terdapat beberapa alternatif dalam pemberian pendapat oleh pihak peninjau seperti penolakan editorial, kemudian penolakan dengan laporan wasit, penolakan dengan saran penulisan ulang, penerimaan dengan revisi kecil, dan juga penerimaan tanpa revisi. Kemudian ada juga artikel jurnal profesional. Nah, untuk keuntungan dari penyusunan artikel jurnal profesional antara lain yang pertama, penulis tidak memakan waktu lama, kemudian isinya tidak harus menggemparkan atau bahkan memberikan kontribusi orisinal pada literatur, dan yang ketiga proses peninjauan berlangsung cepat, kemudian yang keempat waktu penerbitan tidak terlalu lama, dan yang terakhir umpan balik dari pembaca akan cepat dan jauh lebih umum. Apa yang harus dipublikasikan? Di bidang akuntansi dan keuangan, topik penelitian dikelompokkan secara luas sebagai berikut. A. Area analitis dan non-empiris. B. Empiris terfokus, lalu struktur sosial politik dan pengurangan hipotesis.
sebuah makalah atau artikel ini sangat perlu didukung oleh abstrak yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Hal ini karena abstrak adalah hal pertama yang dibaca oleh editor atau pengulas dan sangat diperhatikan. Karena ini memastikan bahwa penelitian tersebut dapat dijual kepada pembaca. Permasalahan penelitian. Pertama, tinjauan teori dan literatur harus terkini dan mencerminkan teori yang relevan. Selain itu juga harus tepat dan terkait dengan pengembangan hipotesis. Lalu hipotesis terus harus didasari oleh teori dan cukup untuk menghindari membuat lompatan spekulatif dan teori ke hipotesis. Lalu ada metodologi penelitian harus konsisten dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Selain itu harus memastikan validitas internal dan eksternal instrumen penelitian serta harus dijelaskan dan terbukti ilmiah dalam pemilihannya. Hasil, kesimpulan, dan pembahasan ini harus sesuai dengan metode yang dipilih dan harus diarahkan pada pengukuran dan pengujian hipotesis. Hasilnya harus jelas, serta penulis harus realistis terhadap keterbatasan penelitian dan tidak melebihkan signifikansi kesimpulannya. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara mempublikasikan penelitian. Yang pertama yaitu mengirim draft pertama makalah yang telah dipoles ke anggota Dewan Direksi jurnal target untuk dikomentari. Tulis surat pendamping singkat kepada editor dengan menjelaskan dengan jelas mengapa ini adalah jurnal yang tepat untuk menerbitkan makalah tersebut. Yang kedua, bersabarlah saat makalah telah memasuki proses review. Jangan terlalu sering menghubungi reviewer untuk menanyakan progres review, mungkin bisa setelah 3 atau 4 bulan terlalu tanpa tanggapan. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat revisi maupun penolakan oleh reviewer, laporan yang diberikan bisa digunakan sebagai bahan penulisan ulang makalah dengan cara menentukan poin yang dibuat tiap reviewer, catat tiap poin yang ditentukan, dan jangan membuat perubahan yang hanya window dressing. Kemudian yang keempat adalah setelah melakukan perubahan pada makalah, bisa mengirimkan kembali makalah revisi ke jurnal yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.